Ya, bayang-bayang Jokowi jelang Kongres PDI. Betulkah demikian pemirsa? Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sudah hadir bersama kita malam hari ini juga ada Mas Tri Andika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Mas Andika sehat? Selamat malam Mbak Ken, sehat. Sehat ya, karena Malam dari tadi ditunggu-tunggu untuk menengahi semua yang sedang terjadi di Mas ya. Biarkan dulu berseteru. Betul, karena tadi Mas Seno sudah mengungkapkan bagaimana kemudian menyikapi adanya isu-isu lah jelang Kongres PDI, termasuk juga Mas Andi tadi Pak Jokowi cukup confident dan sebenarnya happy-happy saja, tidak gelisah, biasa saja dengan surat pemecatan yang ada. Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat arahnya Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih? Ya, kalau saya melihat sebenarnya pemecatan ini tidak memiliki makna politik apapun bagi Pak Jokowi. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sejauh ini belum memiliki agenda politik ke depan. Ya, beda dulu dengan Pak SBY ya, yang keluar dari kabinet Bu Megawati mendirikan partai karena memiliki agenda untuk menjadi capres saat itu ya. Tetapi kan kalau kita lihat hari ini agenda politik Pak Jokowi belum ada yang benar-benar jelas mau maju lagi sebagai apa gitu ya. Dan satu-satunya yang bisa kita baca adalah bagaimana memproteksi dan mempromosikan keluarga Pak Jokowi yang saat ini masih ada dalam arena politik ya, Mas Gibran, Kaesang, Mas Bobi ya. Tetapi kalau kita lihat ya pemecatan ini ya, saya melihatnya lebih kepada strategi PDIP untuk menghindari ancaman cawe-cawe dari Pak Jokowi ya yang sering Bu Mega sampaikan. Dan peluang itu pasti ada gitu ya. Peluang itu pasti ada sehingga bagi PDIP demi mengamankan ya kekondusifan internal partainya menjelang Kongres nanti, langkah ini harus diambil. Langkah ini harus diambil. Coba kita konfirmasi kepada juru bicara PDIP langsung ya. Mas Seno, betulkah demikian? Inikah cara yang terbaik yang harus diambil PDI untuk meredam atau menghindari kemungkinan cawe-cawe yang mungkin bisa dilakukan Pak Jokowi? Karena menurut Mas Andi tadi sepertinya masih ada pendukung Jokowi juga di dalam internal partai PDIP sendiri. Ya sebenarnya kan secara sosiologis itu pisah hubungan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan itu kan sudah cukup lama sejak Pilpres, dan itu yang memulai kan Pak Jokowi juga terlebih dahulu dengan melakukan langkah-langkah politik yang berseberangan dengan langkah politik partai. Maka secara sosiologis sebenarnya itu sudah clear dari lama, ada pembedaan, ada pembelahan di sana yang terjadi, dan kemudian dilanjutkan dengan pencalonan Mas Gibran yang tidak melalui PDI Perjuangan. Lalu Mas Bobi pada saat pilkada di Sumatera Utara itu juga tidak melalui PDI Perjuangan. Dan kemudian Pak Jokowi mengendorse puluhan calon yang itu kemudian berbeda sikap politik dengan PDI Perjuangan. Nah, di partai politik manapun, organisasi manapun, saya rasa kan ada aturan main. Pada saat seseorang mengurus KTA pertama kali, itu kan sudah dipahami bagaimana aturan main di satu partai politik. Apalagi Pak Jokowi ini kan lama itu, kemudian majunya itu dengan kekuatan politik PDI Perjuangan. Pernah 10 tahun di Solo sebagai wali kota, kemudian hampir 5 tahun di Jakarta, lalu 10 tahun sebagai presiden. Harusnya kan sangat paham apa yang menjadi aturan dari PDI Perjuangan. Ini kan suatu cerminan sikap karakter sebetulnya, bagaimana memahami suatu peraturan. Tetapi kan itu tidak diindahkan. Langkah politiknya diambil sendiri, kemudian sudah cukup lama KTA juga tidak dikembalikan, tidak ada inisiatif atau gestur yang menunjukkan itu, sehingga tentu diperlukan suatu langkah yang sifatnya legal formal dari partai untuk memberikan sanksi organisasi, dan itu bentuknya adalah pemecatan. Jadi buat saya ini prosedur yang memang harus kami jalankan, harus kami lalui. Kalau kita sebagai partai, kita dilatih untuk taat pada peraturan, pada hukum, termasuk kemudian aturan main di dalam partai yang kami hormati. Itu yang kami lakukan sebagai landasan untuk melakukan pemecatan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Nah, maka saya rasa ya itu tidak lepas dari soal itu, tidak ada urusannya dengan yang lain-lain. Nah, apakah kemudian itu memancing reaksi yang kemudian melakukan langkah-langkah untuk memecah belah partai? Nah, ini yang sedang kita dalami sekarang. Nama-nama yang menjadi aktor intelektual, tokoh-tokoh yang kira-kira menggerakkan upaya pecah belah dan narasi adu domba di PDI Perjuangan itu siapa, ini yang sedang kita telusuri, dan kita percaya kok pada proses hukum. Kita laporkan ke kepolisian, kita berharap masih ada teman-teman aparat yang punya jiwa merah putih untuk kemudian mengusut tuntas. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, tetapi apakah kemudian ini ada kaitannya dengan pemecatan itu? Nah, saya nggak ngerti. Ini yang nanti kemudian waktu yang bisa menjawab. Itu Mbak, terima kasih.
Oke, tapi Mas Seno, ini kan kalau kita lihat ya fakta politiknya sepertinya memang Pak Jokowi masih cukup sakti nih karena di beberapa daerah yang di-endorse Pak Jokowi juga memenangi hasil pilkada. Ini nggak menimbang kemarin kerugian yang memecat Pak Jokowi kah dari PDI? Ya, partai itu kan berjuang tidak hanya soal menang kalah elektoral. Buat kami itu sangat berkaitan dengan bagaimana seluruh kekuatan kekuasaan itu bisa digunakan dalam saat pemilu. Toh hari ini bahkan Presiden Prabowo melakukan suatu evaluasi terhadap pemilu kemarin. Yang rasa-rasanya kok untuk demi kemenangan elektoral saja kok biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Tidak hanya dalam konteks APBN, tetapi dalam konteks masing-masing aktor untuk menggerakkan potensi kemenangan itu perlu suatu sumber daya yang tidak terbatas. Dan itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada kemudian peran-peran negara di dalam negara di situ yang terjadi. Sehingga kalau Pak Prabowo saja melakukan suatu evaluasi menyeluruh, apalagi kami sebagai peserta yang melihat kemarin pilkada kemarin memang tidak ideal sama sekali. Pemilu kemarin tidak ideal sama sekali. Oke. Dan buat kami ini menjadi suatu catatan. Nah, apakah itu sepenuhnya adalah faktor Pak Jokowi? Saya rasa publik bisa melihat bahwa faktornya macam-macam kok dalam pemilu pilkada kemarin itu. Apakah semuanya adalah kekuatan yang sesuai dengan koridor konstitusi atau tidak? Publik juga hari ini sangat kritis. Itu, Pak. Oke, baik. Mas Andi, gimana nih merespon apa yang sudah dijelaskan dengan begitu detail oleh Mas Seno, termasuk latar belakang pemecatan, tadi katanya melanggar kode etik, kemudian ada kontribusi juga dari Pak Jokowi yang kemudian menyebabkan pisah hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati khususnya. Ini kalau kita mesti melihat, pasti ada sesuatu. Timbul pemecatan itu pasti ada sesuatu gitu. Kalau lihat tipe orang Jawa itu kan tidak pernah mengungkapkan secara frontal. Itu gitu yang kan, kita ya. pengen tahu justru Ya kan, dari apa, Pak kan? Jokowi. Ya kita kan ini memang bukan ya orang dalam, Oke. tapi kita bisa melihat dari gestur tubuh itu ada ketidaknyamanan. Ya, berapa bulan ini dengan situasi yang ada di partai tempat dia bernaung. Siapa yang tidak nyaman lebih dulu nih Mas Andi? Ya ini kayak chicken and egg ini, siapa dulu Oke. ini ya kan, masing-masing itu. Tapi yang kita bisa garis bawahi di sini adalah beliau itu sebetulnya adalah orang yang loyal. Bayangkan 10 tahun, kemudian tambah lagi 10 tahun lagi kan, wali kota ya kan 2 periode, terus ditambah dengan gubernur DKI ya walaupun tidak selesai itu kan, ditambah 10 tahun di presiden. Artinya dia ini tetap konsisten dengan partainya kan. Dia tetap konsisten untuk membela partainya. Bayangin loh, hat-trick kan. 2014, 2019, kemudian 2024 ini. Ini tidak terlepas juga karena ada sosok beliau sebagai presiden. Oke. Masyarakat itu kan melihat gitu loh. Ini presiden ini siapa? Presiden Jokowi. Jokowi ini partainya apa? Partainya PDIP. Ya kan? Itu tidak bisa ditafikan itu. Kalau misalnya dia dipecat, ya, tapi kan kita nggak tahu nih, apa sih alasan dipecatnya. Tadi sudah dijelaskan, ya kan, bahwasanya mengadar kode etik dan bla 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 bla. Yang saya sayangkan, kenapa baru sekarang? Coba katakanlah setahun sebelumnya atau awal Januari atau Februari waktu beliau masih sebagai presiden. Oke. Kita bisa lihat apa yang terjadi gitu loh. Ya kan? Oke. Ya jadi kita mesti fairness lah dalam hal ini gitu. Oke, Mas Seno, kenapa baru sekarang Mas? Itu pertanyaan Mas Andi yang saya sudah dengar 2 kali nih setidaknya ya dari sepanjang perjalanan diskusi kita. Kenapa baru sekarang kemudian PDI mengambil sikap memecat Pak Jokowi beserta juga dengan Gibran dan juga Bobi kalau betul latar belakangnya melanggar kode etik? Karena kata Mas Andi cukup loyal kok Pak Jokowi. Saya juga penasaran, memangnya kalau kita melakukan langkah pemecatan itu pada saat beliau masih menjabat, apa sih yang akan terjadi? Memangnya ancamannya berupa apa sih pada kami kalau beliau masih jadi presiden lalu dipecat? Apakah itu kemudian suatu bentuk indikasi bahwa beliau akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas PDI Perjuangan kalau memang beliau kita lakukan sanksi pemecatannya pada saat beliau jadi presiden? Padahal kan yang melanggar ADRT juga beliau sendiri dan keluarga. Padahal yang melakukan suatu langkah-langkah yang kami anggap itu berseberangan dengan partai kan juga beliau sendiri. Bukan kami loh yang meninggalkan Pak Jokowi dan keluarga. Dalam konteks 5 tahun di Jakarta, 10 tahun di Solo dan sebagai presiden, malah kan beliau menggunakan kekuatan dan peta politik PDI Perjuangan untuk bisa sampai ke dalam posisi tersebut. Dan untuk itu saya rasa pada saat sikap politik kita berseberangan,
tentunya masyarakat bisa melihat siapa yang mencoba untuk membakar rumahnya, siapa yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang mengkhianati dari suatu barisan perjuangan yang pernah ia gunakan manfaatnya secara elektoral. Masyarakat bisa melihat dengan baik. Kami sebagai partai tentu memerlukan suatu momentum evaluasi atas tahun politik kemarin. Pilpres berlalu, kami mungkin masih banyak yang melihat, oh mungkin karena anaknya Pak Jokowi maju sebagai wapres, lalu kemudian beliau all out di sana. Orang bisa melakukan evaluasi lah. Lalu pilkada, loh kok pilkada diteruskan ini? Mulai dari keluarganya ada mantunya maju, kemudian sahabat dekatnya di Jawa Tengah maju, lalu bahkan sampai adiknya ajudan beliau juga maju sebagai kepala daerah. Jadi bahkan orang sampai melihat di medsos itu, ini kok seperti just tip jadinya ini di kalangan anak-anak muda ini, semua yang banyak sekali calon yang kemudian di endorse. Loh, itu kan orang bisa melihat. Lalu kami hari ini apakah salah kalau kemudian melakukan suatu evaluasi? Dan yang dipecatkan bukan hanya Pak Jokowi dan keluarga. Ada 27 kader, termasuk beliau bertiga, yang kami lakukan sanksi berupa pemecatan. Sehingga buat satu aturan partai itu biasa saja. Itu sesuatu yang partai manapun juga akan melakukan kok. Oke, baik. Kira-kira? Ya, Nah, nggak ada urusannya dengan jabatan beliau. Kalau misalnya kami takut bahwa akan ada reaksi balik atau apa, nggak mungkin kami melakukan kritik secara terbuka sejak Pilpres. Itu kan kami sudah jelas, kami suarakan kalau memang salah ya kita bilang salah. Dan saya rasa dengan situasi itu kesadaran awalnya adalah kami sadar pada saat kami mengatakan kebenaran, maka pastinya akan ada risiko, ada konsekuensi politik dan lain sebagainya yang mungkin saja akan menyerang menimpa kami. Tapi kami lakukan itu dengan suatu kesadaran penuh, suatu langkah yang saya rasa secara legal formal partai manapun juga akan melakukan hal yang sama kalau merasa rumahnya akan dibakar. Itu Mbak. Oke, baik. Mas Andi, emang ancamannya seperti sampai sejauh apa sih kok sepertinya Pak Jokowi confident sekali gitu loh. Akan melakukan penyerangan apa memang terhadap PDI? Nah ini PDIP ini agak baper ini, saya lihatnya ini. Nggak ada lah seperti itu gitu loh. Ya kan? Apa yang dilakukan, ini kan negarawan. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia 2 kali dan dia punya sikap negarawan untuk itu. Tidak akanlah dia bakar itu rumahnya seperti itu. Tidak. Ya, apa yang dilakukan ini dia akan terima kok. Saya bilang katakan, dia terima apa yang pemecatan itu, nggak ada masalah buat dia. Okay. Yang jelas itu nanti ada pembuktian, ya. Ada pembuktian dari beliau, apakah beliau mendirikan partai politik, ataukah beliau bergabung dengan partai besar, itu kan, itu ada pembuktian itu nanti. Ya sekarang ini ya cooling down dulu lah. Oke. Ya kan, seperti itu. Oke, Mas Andika gimana nih? Siapa yang punya pengaruh lebih kuat terhadap siapa? Dan possibility-nya memang sampai sejauh apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi? Jadi keputusan PDIP tidak kekurangan alasan untuk memecat Pak Jokowi, ya, karena memang tadi disampaikan oleh Mas Seno sendiri, secara fakta politiknya sudah berseberangan sejak Pilpres 2024 kemarin. Tetapi kan saya pikir pertimbangan PDIP untuk melakukan keputusan pemecatan ini kan memiliki sejumlah faktor-faktor politik ya, pertimbangan-pertimbangan politik. Kalau itu dilakukan ketika Pilpres kemarin, ya tentu barangkali ini akan memberikan insentif lebih bagi Pak Jokowi dan akan mengurangi elektoral PDIP, bisa jadi seperti itu ya, karena Pak Jokowi bisa memainkan peran sebagai korban dari pemecatan yang dilakukan oleh PDIP. Tetapi faktanya langkah itu tidak diambil oleh PDIP, ditunda hingga hari ini. Nah, kenapa PDIP, ini saya membaca dari perspektif analisis politik ya, kenapa PDIP baru mengambil keputusan pada hari ini? Ya karena memang bargaining politik Pak Jokowi pada hari ini tidak sekuat ketika menjabat sebagai presiden. Sekarang Pak Jokowi berada pada posisi politik yang saya pikir sangat lemah gitu ya. Karena yang pertama tidak memiliki partai politik ya. Yang kedua juga tidak memiliki official jabatan politik. Dan yang ketiga, pendukung Pak Jokowi ini kan sifatnya juga masih terpencar-pencar ya. Nah, sehingga PDIP melihat ini momen terbaik ya untuk melakukan pemecatan bagi Pak Jokowi. Di sisi lain, barangkali pesan yang ingin disampaikan oleh PDIP dari pemecatan Pak Jokowi ini adalah untuk memberikan pesan kepada partai penguasa hari ini, Partai Gerindra, bahwa Gerindra bisa memiliki opsi ya untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi bisa mengambil atau merangkul PDIP untuk masuk ke pemerintahan ya. Karena PDIP sendiri pasti membaca ya, ke depannya ada potensi konflik atau potensi persaingan lah ya. Potensi persaingan politik antara Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Sehingga hal ini
dengan keputusan seperti ini, PDIP ingin memberikan pesan kepada Gerindra bahwa Pak Jokowi bisa menjadi ancaman ya bagi Pak Prabowo itu sendiri. Dan ketika Pak Jokowi dipersepsikan sebagai ancaman, maka PDIP bisa hadir untuk menggantikan posisi Pak Jokowi dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Oke, nah tapi kalau melihat kondisi kekuatan politiknya Pak Jokowi sekarang, Mas Andika tadi bilang tidak cukup kuat sebenarnya ya. Ya. Nah, tapi kenapa kemudian Pak Jokowi juga sempat melontarkan apa partai perseorangan saja yang kemudian menjadi opsi? Kenapa tidak kunjung dibangun begitu ya Mas Andika? Tapi ditahan dulu. Dijawabnya nanti sesaat lagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.